kami dari kelompok International Supply Chain. Di sini kami beranggota 3 orang. Yang pertama saya, Giovanni Cahyawardana, dan yang kedua ada Asdin Prasetyo, dan yang ketiga ada Muhammad Aziz Safri. Kita langsung saja ke poin faktor pendorong International Supply Chain. Jadi faktor pendorongnya ini ada biaya global. Yang contohnya upah tenaga kerja yang lebih murah, lalu ada keringanan pajak. Yang kedua ada pasar global dengan contoh tekanan pesaing di luar negeri. Lalu contoh kedua ada dorongan pelanggan di luar negeri. Kemudian poin ketiga ada teknologi. Jadi contohnya itu tersedianya subkomponen di berbagai negara. Lalu yang terakhir ada politik dan ekonomi. Selanjutnya ada keuntungan dari international supply chain ini, yaitu poin pertama ada menurunkan biaya, contohnya penghematan biaya. Yang kedua memiliki sumber bahan baku, tenaga kerja, partner outsourcing, dan lokasi produksi yang potensial. Poin yang kedua yaitu memperoleh akses pasar. Jadi ada akses pasar ini contohnya perluasan area pasar. Yang kedua ada peningkatan skala ekonomi. Kemudian selanjutnya ada gerakan mencegah kompetitor, yaitu dengan contoh mendirikan basis manufaktur di negara berkembang. Lalu selanjutnya mencari aset strategis, dengan contoh mencari pusat teknologi, penelitian, pemasok yang kompeten, lalu bahan baku atau subkomponen untuk produknya. Lalu yang terakhir ini ada rasionalisasi untuk peningkatan efisiensi, dengan contoh memiliki banyak alternatif bahan baku, pemasok, fasilitas produksi dan distribusi. Perusahaan ini mendapat keuntungan dari skala ekonomis dan diversifikasi risiko. Nama saya Asdin Prasetyo. Di sini saya akan menjelaskan tentang konfigurasi dan koordinasi dalam pengertiannya. Untuk konfigurasi international supply chain sendiri, yaitu proses manufaktur masih dilakukan secara domestik, namun distribusi dan aktivitas pemasaran dilakukan di LN. Untuk bahan baku dan komponen disediakan pemasok LN, tetapi perakitan akhir dilakukan di dalam negeri. Kadangkala produk akhir dipasarkan di LN. Untuk pengertian dari koordinasi supply chain sendiri, yaitu masalah koordinasi berkaitan dengan hubungan dan integrasi antar aktivitas atau organisasi dalam supply chain internasional. Koordinasi sangat berkaitan dengan status kepemilikan antara berbagai unit yang terlibat dalam supply chain. Mengapa konfigurasi ini sangat berperan penting dalam international supply chain? Karena di sini menurut Skerry and Scott-Larsen 1995 menyebutkan 3 cara untuk menata sistem produksi dalam global supply chain. Yang pertama yaitu global supply chain berorientasi proses. Yang kedua global supply chain berorientasi produk. Yang ketiga global supply chain berorientasi regional. Untuk global supply chain berorientasi proses, yaitu proses konfigurasi pabrik didasarkan tahapan produksi, material bergerak dan dari pabrik ke pabrik berdasarkan jadwal produksi. Untuk global supply chain berorientasi produk, yaitu memberikan tanggung jawab sepenuhnya untuk memproduksi produk dalam sebuah fasilitas. Untuk global supply chain berorientasi regional, yaitu pengaturan berdasarkan produk atau proses dalam satu wilayah. Yang kelima ini, apakah tantangan dan risiko yang dihadapi oleh perusahaan di dalam mengolah international supply chain? Hambatan yang diperoleh mengelola supply chain dibagi 4. Yang pertama, hambatan dari lingkungan bisnis internasional.
Mendapatkan 2 poin, batasan perdagangan antar negara dan perbatasan tarif. Selanjutnya, poin kedua, resiko dalam bisnis internasional. Fluktuasi nilai tukar mata uang, resiko politik. Yang ketiga, pemahaman terhadap kondisi pasar lokal. Yang keempat, keseimbangan antara lokal responsiveness dengan global integrasi. Mendapatkan 2 poin, tekanan pemerintah untuk menambahkan modal dan selera pasar yang berbeda di negara tersebut. Terima kasih.